Sampah plastik memang menjadi masalah saat dibuang sembarangan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun di tangan Eko Purnomo, seorang seniman dari kota Semarang, sampah plastik diubah menjadi karya seni bernilai tinggi. Eko sendiri mulai berkarya dengan memanfaatkan sampah plastik sekitar 2 tahun terakhir saat pandemi COVID-19. Sebelumnya Eko sudah pernah membuat mosaik dari cangkang telur hingga kolase dari bahan koran atau majalah bekas, hingga akhirnya dia beralih ke sampah plastik. Berbagai karya lukis genre kolase, khususnya lukisan sosok figur tokoh, artis dan masyarakat biasa, mampu dibuat Eko dengan memanfaatkan sampah plastik. Itu 2 tahun lalu setelah pandemi, itu mulai mencoba menggeluti di bidang kolase plastik bekas seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya udah pernah membuat sejenis? Sebelumnya saya mencoba beberapa kerajinan seperti kulit telur, kemudian kolase tapi bahannya dari majalah bekas pernah. Tapi kalau majalah bekas itu kurang awet, jadi saya beralih ke plastik bekas. Kendala yang dihadapi biasanya warna dari sampah plastik yang belum tentu lengkap sesuai dengan sketsa gambar yang dikerjakan. Sehingga tak jarang bapak 2 anak ini terpaksa mencari kemasan plastik hingga ke mal atau tempat lain. Mempunyai workshop di rumah sendiri yang beralamat di perumahan Gria Payung, Kota Semarang, Eko siap menerima pesanan kolase dengan harga mulai dari Rp200.000. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kepedulian menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik mendorong seorang warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan botol air mineral bekas menjadi wayang kristal. Seniman bernama Sardiman ini mengubah limbah botol plastik menjadi karya seni wayang yang bernilai jual tinggi. Di kediamannya yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Sardiman berkreasi dengan lembaran-lembaran plastik sebagai media gambar wayang yang selanjutnya diukir dengan menggunakan solder listrik. Sardiman memilih tokoh pewayangan lantaran dapat menjadi sarana mengampanyekan daur ulang sampah saat diundang berpentas dengan menggunakan wayang kristal. Di Jogja ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Sampah ada di sekitar kita. Kenapa tidak sampah yang gratis itu kita rubah menjadi karya dan menimbulkan nilai-nilai baru, nilai ekonomi, nilai edukasi, nilai budaya. Dan apa itu? Wayang menurut saya. Wayang ini menjadi khas manakala tidak diwarnai. Karena dia pada saat dimainkan dengan ditembak dengan lampu warna-warni, dia memantulkan pantulan warna-warni tersendiri. Makanya disebut wayang kristal. Untuk membuat satu buah wayang kristal, Sardiman membutuhkan 3 hingga 5 botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter. Adapun satu wayang kristal, ia bandrol mulai dari 2 juta hingga 3,5 juta rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sembarangan, kamangka TPA Piyungan ki saiki krungu kabar wis jalan. Bullying merupakan penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan, bahkan mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi di mana saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga, atau bahkan di lingkungan tempat kerja. Ada 4 jenis bullying yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, verbal. Seperti menghina, mengancam, atau mengejek. Kedua, sosial. Menghancurkan reputasi, seperti gosip yang tidak benar, sehingga bisa mempermalukan orang di tempat umum. Ketiga, fisikal. Melukai tubuh seperti menendang, memukul, meludahi, bahkan mengambil hak barang orang lain. Keempat, cyber. Menghina orang di media sosial, serta menyebarkan hoaks yang tidak benar. Mengisolasi diri dan suka mengurung diri di kamar. Anak menjadi penakut dan mudah gelisah. Lebih emosional dan kasar. Sering mengalami mimpi buruk. Meminta pindah sekolah atau school phobia. Jika anak-anak Anda mengalami bullying, lakukan hal-hal berikut ini. Cari informasi yang jelas dan benar
dengan meng-cross-check keterangan anak dengan pihak sekolah, dan jika sudah tahu dengan jelas dan benar, jangan mempublikasinya di media sosial. Antara korban pelaku dan juga pihak sekolah sebagai penengah. Pelaku membuat surat pernyataan di mana berisi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan ini dibuat secara tertulis dan bermaterai. Yang mana apabila terjadi pengulangan akan ada sanksi-sanksi yang akan dijatuhi oleh pelaku, salah satunya adalah dikeluarkan dari sekolah. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua agar anak Anda terhindar dari bullying adalah Meyakinkan anak bahwa kita menyayangi dan mencintai mereka. Latih anak kita untuk berani bilang tidak terhadap hal yang mereka tidak sukai. Bilang kepada anak untuk melapor ke guru ataupun pihak sekolah. Utarakan bahwa kita tidak mampu, tidak berani untuk melawan. Jika Anda mengalami bullying, jangan sendirian. Bela diri dengan sungguh-sungguh agar kita tidak mudah direndahkan oleh orang lain. Jangan rendah diri, kita semua punya kelebihan. Jangan biarkan pelaku membuat Anda marah. konfrontasi hanya menunjukkan bahwa perbuatan mereka berhasil. Maka, hadapilah mereka dengan tenang. Beritahu teman, orang tua, atau orang yang Anda percayai untuk membentuk menghentikannya. Dan jangan lupa berdoa. Jika bullying sudah melewati batas dan lingkungan di mana Anda berada sudah tidak mendukung, salah satu keputusan yang tepat yaitu keluar dari sekolah. Menjauh dari para pembuli adalah keputusan yang paling benar dan sehat yang bisa Anda lakukan. Jika Anda melihat ada orang yang sedang dibully, jangan diam saja. Jangan hanya menjadi pengamat. Beritahu orang itu untuk menghentikannya. Jika Anda tidak bisa, cari teman atau orang dewasa yang Anda percaya untuk membantu menghentikannya. Hurt people, hurt people. Stop tindakan Anda. Menyakiti orang lain menjadi bukti bahwa Anda adalah orang yang tersakiti. Bullying is not good, guys. So, stop bullying. Nah, ini yang diinginkan para siswa, penerapan razia rambut yang benar. Bukannya dipotong asal-asalan sampai kulit kepala kelihatan, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Sekolah tersebut bisa menerapkan karena memang ada jurusan kecantikan di sekolah tersebut. Tapi satu hal yang bisa jadi pembelajaran, peraturan sekolah yang sudah ada sejak lama sebenarnya nggak salah. Tapi penerapan oleh oknum-oknum guru membuat sebuah aturan jadi kelihatan salah. Nggak apa-apa ada razia rambut asalkan aturannya jelas. Jika tujuannya agar siswa terlihat rapi, saya rasa tidak harus botak atau hampir botak untuk terlihat rapi. Siswa juga tidak minta gondrong kok. Malah oknum guru yang seringkali merazia rambut yang masih pendek. Padahal rambut yang panjangnya masih di atas alis sama sekali tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dan rambut yang panjang juga bisa rapi sebenarnya. Semoga video tadi bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Saya hanya bisa membantu menyampaikan. Koreksi jika saya salah.